selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Tapi Pak, saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial untuk mengetahui apakah saraf kranialnya Bapak itu berfungsi atau tidak. Bapak bersedia? Ya. Nah, baik, setelah itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita mulai dari nervus olfaktorusnya, yaitu di bagian hidungnya. Tapi Pak, sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami kelainan di bagian hidung? Iya. Nah, jika tidak ada berarti artinya normal. Selanjutnya kita mengambil dua bahan atau zat yang akan dicium oleh pasien. Kalau kita tanyakan, nah, tapi Pak bisa ditutup matanya. Nah, caranya dengan menyuruh pasien menutup mata dan menutup satu lubang hidungnya. Tidak bisa ditutup satu hidungnya Pak. Bisa dicium Pak. Satunya lagi Pak. Bisa Pak? Apa itu Pak? Coklat Pak. Baik, selanjutnya satu lagi Pak. Bisa ditutup satu lagi Pak hidungnya. Sudah dicium Pak. Satu lagi Pak. Apa rasanya Pak? Kopi. Nah, baik, indera penciumannya Bapak ini normal. Jika normal itu namanya normosmia, dan jika penciumannya itu berkurang yang namanya itu hiposmia, dan jika tidak mencium sama sekali namanya anosmia. Baik, selanjutnya itu dilakukan untuk pemeriksaan nervus opticus. Tapi Pak bisa berdiri di sini Pak. Caranya itu kita berdiri di depan pasien dengan jarak 3 meter, lalu kita menyuruh pasien untuk menutup matanya sebelah. Bisa ditutup matanya sebelah Pak. Nah, baik, setelah itu kita memberikan angka kepada pasien, lalu disuruh menyebutkannya. 1, 2, 3. Nah, jika itu bisa disebutkan dengan baik berarti normal. Lalu kita lakukan lagi dengan jarak 300 meter dengan cara melambaikan tangan di jarak 300 meter. Nah, jika pasien masih belum mampu melihatnya, kita melakukan senter. Kita senter mata pasien, dan jika masih belum bisa dilihat berarti penglihatan pasien ini 0. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di nervus 3, 4, dan 6-nya. Kita inspeksi dulu apakah ada tanda-tanda ptosis dan apakah ada tanda-tanda epitalmus. Lalu kita lihat pupilnya apakah simetris atau tidak. Nah, selanjutnya kita meminta pasien untuk melihat benda yang paling jauh. Tapi Pak, bisa dilihat benda yang paling di sana Pak? Nah, baik. Nah, selanjutnya kita meminta pasien untuk menutup satu matanya. Bisa tutup satu matanya Pak. Tapi Pak tetap lihat benda yang di sana ya Pak. Lalu kita berikan cahaya. Kita lihat kontriksi pupilnya. Nah, baik, di sini pupilnya berkontriksi dengan baik. Selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka matanya. Bisa dibuka Pak. Selanjutnya kita lakukan lagi pencahayaan. Kita lihat kontriksi pupilnya. Tapi pada tidak usah tutup Pak. Nah, baik. Di sini kontriksi pupilnya juga normal. Tapi Pak bisa tetap melihat ya benda yang di sana Pak. Nah, selanjutnya kita memberikan benda di depan pasien. Kita lihat apakah pupilnya mampu berfokus di benda ini atau tidak. Ya Pak, tetap melihat benda di sana ya Pak. Nah, baik, ini pupilnya mampu berkonstriksi dengan baik. Saya Pak bisa tidur Pak. Nah, selanjutnya kita mengambil benda, kita posisikan secara vertikal sekitar 50 cm di atas mata pasien, lalu menyuruh pasien untuk fokus di ujung benda ini. Pak bisa lihat ujung benda ini Pak, ikuti ya Pak. Nah, ini fungsinya untuk melihat kekuatan otot dari mata pasien, dan kekuatan ototnya itu normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialisnya. Kita menyuruh pasien dulu untuk duduk. Tapi Pak bisa duduk Pak. Nah, selanjutnya kita lihat kerutan dahi pasien dengan cara menyuruh mengangkat alis pasien. Tapi Pak bisa diangkat alisnya Pak. Nah, lalu kita lihat alisnya, kerutannya. Maaf. Nah, itu simetris atau tidak. Selanjutnya kita menyuruh pasien untuk menutup mata. Tapi Pak bisa ditutup matanya Pak. Lalu kita buka. Nah, jika saat bisa dibuka Pak. Jika saat dibuka matanya tadi dan itu lemah, berarti ada kelainan di nervus facialisnya. Selanjutnya kita menyuruh pasien untuk senyum. Bisa senyum Pak.
Ini ulangi Pak, lihat Pak. Nah, kita lihat di naso lakrimalisnya apakah dia simetris atau tidak. Selanjutnya kita menyuruh pasien untuk mengembungkan mulutnya. Nah, kita lihat apakah simetri atau tidak. Nah, selanjutnya kita pegang lagi pipinya, lalu kita menyuruh mendorongnya menggunakan lidah. Nah, ini untuk menilai kekuatan otot lidahnya pasien. Nah, selanjutnya kita menyuruh pasien untuk menjulurkan lidahnya. Pak, bisa dijulurkan lidahnya Pak. Nah, lalu pasien disuruh untuk menutup matanya, bisa tutup matanya Pak. Lalu kita berikan cairan di ujung lidahnya pasien untuk mengetahui indera perasaannya pasien. Ya Pak ya. Nah, ada kita rasa Pak. Nah, kita ambil lagi bahan satu benda lagi. Ada kita rasa Pak. Baik, setelah itu kita menyuruh pasien untuk menunjuk apa yang dirasakan tadi. Pak, bisa ditunjuk apa yang dirasakan tadi Pak. Nah, baik. Selanjutnya kita melakukan penilaian di nervus aksesoriusnya. Nah, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di nervus aksesoriusnya dengan cara menyuruh pasien untuk menoleh kiri dan kanan, lalu kita berikan tahanan. Pak, bisa menoleh ke kiri Pak. Kita tahan. Lalu kita raba musculus sternocleidomastoideusnya apakah ada kontraksi atau tidak. Selanjutnya kita lakukan berlawanan arah lagi. Pak, bisa ngarep ke sana Pak. Nah, lalu kita raba lagi apakah ada kontraksi atau tidak. Ya. Nah, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus hypoglossus, di mana kita memerintahkan pasien untuk membuka mulut. Tapi Pak, bisa dibuka mulutnya. Nah, di sini kita lihat lidahnya apakah ada abnormal atau pembesaran atau lidahnya itu mengecil. Selanjutnya kita memerintahkan pasien untuk menjulurkan lidahnya. Saya Pak, bisa dikeluarkan lidahnya Pak. Nah, kita lihat apakah ada kelainan di lidahnya, baik itu tremor atau dan lain-lain. Dan di sini pasien ini lidahnya normal. Baik Pak, bisa dimasukkan lagi Pak. Nah, selanjutnya kita memerintahkan pasien untuk mengucapkan kata ular lari lurus. Saya Pak, bisa diucapkan kata ular lari lurus. Ular lari lurus. Nah, ini untuk mengetahui apakah Bapak ini cadel atau tidak. Oke. Nah, baik Pak, pemeriksaannya telah selesai. Bapak bisa kembali ke ruangan tadi. Apakah masih ada pertanyaan Pak? Nah, baik Pak, terima kasih Pak.